Oke, file Tadi boleh mana ya filenya? dibuka lagi tadi. Dan Yang oke. kosong. Nah, itu saya emang pisah-pisahin sih filenya yang kosong biar tahu bahwa filenya belum dikasih aksesoris ataupun belum dikasih desainnya. Oh jadi yang kosong sama ini ada isinya tuh yang kosong tuh cuma bidang bidangnya doang, Dinding, iya, sama dinding, plafon, tembok, plafon sama ini. lighting, sama lantai-lantainya aja. Istilahnya Oh, nanti Mas Rardier bisa kasih desain dengan yang konsep yang lain gitu, dengan ruangan yang seperti itu bisa diolah lagi gitu. Nah, ini masih masih apa namanya? Masih ke save ya tadi ya. oh iya siap. Ya masih ini syukur lah masih ke ini soalnya takutnya kalau kesenggol gitu ini apa dia ya pun Itu white aja. takutnya kalau kesenggol gitu mati total nggak ini sih tapi Mm-mm, otomatis sih backup biasanya. ya. Ada auto back, auto save. Set ya. Ya. Oke, tadi kita coba. Nah, ini panoramiknya bagus. Saya pernah pakai juga. Jadi sebenarnya uji di Jepang, Matsuyama. Kalau aku dulu sih dikasih dari siapa tuh dulu Scala itu udah ini sih modelannya tuh modelan sama sih kayak gini cuma dia kayak sama sih bener ada defect-defectnya gitu cuma dia nanti mainnya Photoshop nanti. Oh gitu. Boleh sih Hmm. Photoshop, cuman kan kadang kita terlalu banyak program ya yang harus dipahami. Jadi ya kalau saya sih ambil yang tersimpelnya aja. Nah, misalkan contoh bucket ya atau B. Nah, saya munculin dulu Large toolsetnya. Hmm. Large toolset. Mana nih? Ini mas tadi yang Oh, di kelewat atas ya. Ini nih. PPT nah ya. Sip. Nah, ini bucket ya atau ember itu B biar kita bisa menampilkan eh, menu bar ataupun default tray-nya untuk material. Nah, kemudian kita bikin baru, fit, kemudian kita coba kasih nama BG atau background, boleh disingkat, kemudian use texture di checklist ya, Ah, kemudian kita cari sesuai objek, sesuai foldernya. Nah, ini satuannya 100 nggak apa-apa. Kita klik aja di sini, bidang ini, kita ah. tumpahin langsung. Nah, Oh dia kemudian masih kecil dia ya, dia boleh diatur di sininya, oh iya misalkan taruh sini aja mas 1.000 atau 1000. 10.000. Nah, ini kan masih Oh iya nggak sesuai. makasih ya mas. Kemudian ini kita klik yang triplanar projection aja langsung. Nah, ini sesuai langsung dengan ukuran bidangnya. Oh Nah, jadi fungsi triplanar project itu dia otomatis langsung otomatis mengikuti ini ya. sesuai dengan objeknya. Jadi saya kasih Oh. contoh lagi, misalkan objeknya lebih kecil, istilahnya fit gitu. Kalau program 3D selain SketchUp ada lagi Mas atau SketchUp aja? Nah itu jadi sebelum aku kontak ini yang masnya ini sebetulnya tuh aku Mm-mm. lagi nyari buat Revit sih mas. Oh gitu. Kalau Jadi memang Revit uh, agak sedikit ini ya, arahnya ke BIM ya. iya betul memang. Jadi memang kemarin itu kan aku masih nyari-nyari kerjaan kan. Mm-mm. Kebetulan memang sekarang tuh kalau nyari nyari kerjaan masuk masuk ke kantor yang si perusahaan apapun ya sifatnya konsultan maupun kontraktor tuh pasti dicarinya BIM gitu. Makanya Oh gitu. kemarin tuh Makanya rencana mau coba belajar dulu. Revit gitu. Siap, siap. Mau belajar dulu pernah Archicad di sama di skala juga cuma gara-gara nggak pernah dipakai akhirnya lupa lagi saya. Oh gitu. Mm-mm. Berarti Makanya sebelumnya pernah kenapa di skala berapa lama Mas?
aku tuh di skala itu ya ini sih sekitar sebenarnya sih setahun ya, maksudnya Heeh, setahun itu dalam arti jangka jangka setahun. Jadi kalau iya, mesnya kan di sana kan 1 bulan kan, setiap heeh. 1 bulan artinya setiap 1 bulan itu ada Setiap 1 bulan ada inilah. pertemuan. Mm-mm. Terus kebetulan di sana itu juga ada senior aku di situ. Oh gitu. Kebetulan dia mereka itu nyewa kayak semacam kafe apa sih, kayak semacam tempat Empat kreatif gitu. space gitu, tapi punya Heeh. senior aku, makanya Oh gitu. aku Jadi kenal di dari situ. di istilahnya dimanfaatkan lah tempatnya Iya, itu. betul. Ya. Terus juga waktu itu juga pernah show ke kampus juga kan, Mm-mm. nawarin parametrik waktu itu, tapi pas banget aku udah mau lulus waktu itu, jadi nggak sempat buka-buka Nggak lah. sempat, iya. Siap, siap. Oke deh. Heeh. Nah, kita contohin lagi ke bidang yang lebih kecil. Nah, Oke. ini memang harus install V-Ray-nya ya, Mas, karena ini adalah utilities ataupun fasilitas dari si V-Ray. Jadi nanti kalau Hmm, Mas Rahardian nggak install V-Ray-nya ya mau ngefitin ini nggak bisa, agak nggak susah bisa ya. tekniknya. Jadi harus install V-Ray, kemudian pilih triplanar projection. Nah, ini kan Oh, beda lagi ukurannya. Mas bentar mas ya. Siap. Nggak bisa ada. Oke. Oke, siap. Nah, Ya. ini tadi yang triplanar projection ataupun fit ya. Nah, jadi fit terhadap bidangnya. Tapi kalau yang sebelahnya, Mhm. nah ini yang triplanar projection word itu Mhm. sesuai dengan ukuran teksturnya. Jadi kalau ukuran teksturnya dirubah, dia rubah gitu. Kalau fit, dia pokoknya mau ukuran teksturnya berapapun, pokoknya ngikutin si bentuk bidangnya Bidangnya. gitu. Jadi kalau saya sih, kalau sifatnya hanya untuk background, itu lebih ke fit supaya sesuai aja udah gitu kan. Jadi nggak perlu repot harus tahu ukuran teksturnya harus berapa kayak gitu. Nah, ini contoh. Kemudian harus dalam kondisi grup ya, harus di grup seperti ini. Jadi nanti istilahnya ngegeser, terus eh, mau pindahin kayak gitu kan ke senggol ataupun nabrak seperti ini, nabrak ke bidang lain nggak Nggak nempel. berpengaruh. Heeh. Hmm, Jadi istilahnya oke. kalau modeling ya kalau bisa satu objek itu di grup. Nah, ini saya tambahin untuk view pengaturan model info, statistik, echo statistik, window preference. Nah, ini shortcut. Saya tambahin shortcut. Oke. Shortcut. Kok shortcut ketik. Hide. Oh, Nah, jadi diklik hilang gitu ya. ya betul. Pernah ya dapat Pernah file yang cuma seperti itu. cuma udah lupa saya. Nah, kayak gini. Oke. Kok belum? Bentar. Window preference. View komponen Ini, HX ya. uh-uh. Ini tombolnya yang di bawah escape ya. Saya kasih shortcutnya. Nah, kayak gini. Jadi istilahnya kita mau nge-edit objek-objek tertentu, kita bisa fokus. Nah, gitu. Oke. Ini modeling saya, insya Allah sih semuanya apa namanya eh tergrup ya. Kemudian masing-masing gitu. Jadi nggak yang ngegandeng semua gitu. Kemudian secara dasar juga kita harus tahu yang mana sebuah interior itu kan pastinya tetap kadang ada cahaya yang dari luar. Nah, cahaya dari Hmm. luar itu juga biasanya saya tambahin. Nah, contoh seperti ini.
Itu maksudnya apa sih Mas? Ada tanda panah ke bawah itu Ada lampu tanda ya? panah ke bawah itu ini lightingnya. Jadi kalau Mas Rahardian pernah belajar V-Ray sebelumnya, itu tampilannya Hmm. akan seperti ini. Contoh, bentar. Nah, pernah ngeliat kan sempat yang lighting itu cuma Oh bulat iya kayak iya, gini, kayak kemudian bola gitu ya. kemudian ada yang cuma kayak gini plain gitu kan, Hmm. kotak-kotak kayak rectangle gitu, cuman dia lighting aslinya. Nah, di V-Ray yang terbaru atau V-Ray yang eh, 5 ini tampilannya udah lebih kreatif lagi. Ada arah panahnya yang mana menandakan sinarnya itu menuju ke arah panah seperti itu, dan Hmm. tampilannya lebih simpel seperti di 3D Max. Mungkin kalau Mas Rardian pernah lihat itu kan lightingnya cuma garis-garis kayak gini, cuman di 3D Max warnanya kuning gitu. Jadi pengembangan di programnya lah istilahnya gitu. Tapi Oh kalau gitu. secara teknik standar sih, yang namanya rectangle pasti cara bikinnya berbentuk rectangle ya hasilnya ya. Ketiga. Hmm. Nah, ini saya contohkan edit unhide dulu. Tadi ada objek yang saya hide. Nah, ini saya contohkan, ini saya hide. Kemudian saya mau bikin rectangle di sini tambahan. Itu shortcutnya, shortcut apa? Toolbarnya yang ini, yang lighting. Nah, kalau di Itu V-Ray kan ada kalau nih, kalau boleh tahu Mas, chat toolbar lighting V-Ray itu sebenarnya berfungsi semua nggak sih Mas itunya? Kalau berfungsi semua semua. berfungsi ya. Ah, Soalnya aku ah, pernah lihat di tutorial YouTube ya, dia betul. tuh harus import apa ya waktu itu ya EX Lite kalau nggak Oh, salah atau apa betul. gitu. Ya, kalau itu Jadi aku memang khusus. khusus Khusus, ya. khusus IS Lite itu memang harus punya file IS-nya. Nanti saya kasih juga, sama saya kasih istilahnya saya kasih manual book. Nah, ini nanti Oh saya iya. kasih linknya. Eh, Bentar saya soalnya saya cari. bingung itu dia nggak nyatain Mm-mm. filenya kan, makanya saya nggak tahu itu dari Iya, mana apa mungkin punya dia kan. itu Apa memang khusus file import IS-nya aja. Jadi import dari kalau luar dia. kalau file IS istilahnya nanti saya jelasin ada ininya. Ada apa namanya? Ada filenya sendiri harus diimport. Nah, Hmm, ini saya copy dulu linknya. Nanti ini sambil kita download. Nah, ini sih oke. apa ya? Versinya versi beda, Mas. Jadi Ah, versi 3,6 dulu saya tahun 2019 sama ini arsitek ke Dumai, ke Sumatera, daerah sana oh, sekolah studi gitu kan. Jadi kita hmm, kasih tutor ke sana. Nah, saya kebetulan hmm. membawakan tentang V-Ray. Saya bikinin manual book. Jadi nanti Mas Ardian bisa baca-baca lah di situ. Ada toolbar-toolbarnya, ada fungsinya. Nah, kurang lebih nanti bisa lah sedikit membantu untuk Oh gitu. pengenalan nama nama toolbar dan fungsi-fungsinya. Kayak gitu. Kemudian kalau untuk IS sendiri itu kan yang menghasilkan lighting seperti ini. Gimana tuh? Nah, bias. Sebenarnya IS itu untuk memberikan bias di dinding seperti ini. Contoh tuh, Kayak spotlight ya jatuhnya ya. kayak spotlight, betul. Tapi kalau di V-Ray, spotlight ada sendiri. Kalau spotlight, dia kita nggak bisa pilih ininya, flare-nya ataupun biasnya. Tapi kalau di Hmm, IS, kita udah ada nama ininya, nama filenya apa, nanti hasil biasnya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi hmm, istilahnya kalau di IS udah langsung sesuai dengan nomornya gitu. Contoh ini saya downloadkan yang free dan hmm. yang cukup simple ya isinya. Ini lemon. Oke, open show. Kita ekstrak dulu. Nah, sambil kita contohkan di sini. Nah,
klik kanan hide. Sementara kita bikin ruangan sederhana dulu. Nah, ini juga harus kita refresh ya. Sekali lagi saya mewajibkan yang namanya face itu harus berwarna putih karena banyak pengaruhnya. Salah satunya nanti objeknya ataupun dindingnya ataupun nanti warna hasil rendernya itu jadi cenderung lebih gelap. Gitu. Saya contohin ya, ini satu sisi yang terbalik, kemudian kita kasih contoh material dari V-Ray-nya. Nah, ini biasanya kalau belum di-download, nanti di-download dulu. Coba kita Nah, cek. ini belum di-download ya? Kayaknya belum ya. Berarti Masa sih? sekalian nanti kita download. Oh, udah. Oh, udah Mas. Udah. Soalnya waktu itu aku inget pernah aku download. Masa Uh-uh. hilang ya? Cuma memang setiap ngebuka loading dia sih. Nah, ini kita contohkan, langsung kita tumpahin ya. Jadi yang sisi sini tadi yang kebalik, yang sisi lainnya yang benar. Bener Nah, ya? ini langsung aja kita fitin aja deh. Nah, nggak apa-apa gede-gede juga. Cuma buat sampel. Kalau kita langsung render, ini cahaya mataharinya masuk nggak? Oh, ya, sip, masuk. Nggak apa-apa. Ini tampilannya saya persingkat. Ini. Jadi dulu pernah dikasih tahu sama temen ya Mas ya, katanya kalau V-Ray itu kan bisa render yang realistis banget ya, tapi katanya itu butuh waktu sampai jam-jam ya, satu video. Emang bener Ya, nggak? itu kembali ke ini sih. Kalau saya faktornya banyak. Ada teknik, kemudian ada juga dari desainnya, ya. Kembali lagi. Kemudian yang utama pasti perangkatnya gitu. Tapi kalau berapa jamnya sih itu pasti. Tapi kalau saya pribadi itu faktornya banyak gitu. Jadi Oh, kadang saya juga yang ini ada hasil rendernya nggak ya? Saya kasih gimana? Yang yang ini ya oh itu kayaknya ya. panorama ya. Ah, ah, boleh Boleh. deh karena udah sedikit nyinggung ya. Mudah-mudahan dengan hasil seperti ini sih sudah dianggap cukup gitu. Nah, seperti ini. Ini kebetulan yang panorama. Ini oke Mas. Oke ini Mas. Nah, seperti ini Masih di kurang lebih nanti kita ini bisa rapi ini. kita hasil kayak gini lah kurang lebih gitu. Tapi kalau Oh, untuk masalah realistik kembali ya ke desain dan ke teknik gitu. ini sih udah oke itu kalau di Atlantis tuh agak susah tuh nyamain kayak gitu. Soalnya Masih pakai Photoshop. eh, faktor utama sebenarnya desain itu kita ngambil ke komposisi lightingnya. Kalau udah pas itu kayaknya lebih gampang untuk ngaturnya. Oke, kita lanjut untuk coba render ya tadi ya. Untuk yang sini yang kebalik tadi kita coba render. Oh, view-nya jangan yang panorama. Saya masih pakai setting panorama. Kameranya yang standar. Kemudian outputnya 3500, 3500. Nah, output juga berpengaruh. Semakin besar output, otomatis kan gambarnya semakin tajam dan renderingnya juga akan semakin makan waktu. Itu di zoom Nah, out ya? Di zoom in ya Mas ya itu ya? zoom in ya. Nah, Oh, ini istilahnya kan kalau cahayanya masuk semua kan nggak begitu kelihatan ya mana yang lebih